Setelah soal ikan hias kami lihat dan setelah semua siap berjalan, sekitar pukul 9 pagi, kami meninggalkan gerbang selamat jalan Kabupaten Wonosobo dan langsung disambut gerbang selamat datang Kabupaten Banjarnegara. Di kabupaten yang terkenal dengan dawet ayunya, kami tidak sempat berhenti di sini untuk meliput apapun. Kami hanya berjalan melintas jalan yang sering dibicarakan oleh warganya. Banjarnegara memang terkenal dengan jalan yang halus dan tanpa jalan berlubang. Pembangunan jalan desa hingga jalan-jalan di jalur utama memang sangat terlihat. Aspal yang kami lalui sepanjang pintu masuk Banjarnegara hingga pintu keluar Banjarnegara terbukti minim jalan berlubang. Kami pun tak khawatir kendaraan kami terkena lubang jalan. Sekitar pukul 11 pagi, kami sempat berhenti untuk mencari informasi tempat istirahat yang paling dekat dengan jalur yang akan kami lalui. Hari pertama perjalanan kami memang langsung menunjukkan keberuntungan bagi kami. Admin Instagram Fokus Sabah bernama Rohman itu merespon baik kedatangan kami. Kami pun mendapatkan alamat lokasi Rohman tinggal. Tak ragu untuk mengikuti maps yang ia bagikan kepada kami. Walaupun kami sempat ragu dengan jalur yang kami lalui, pasalnya jalurnya mengarah ke Bendung Gerak Serayu. Bendung atau bendungan ini memanfaatkan debit air Sungai Serayu yang terletak di Gambarsari, Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah. Bendungan ini awalnya dibangun pada tahun 1993 dan diresmikan pada bulan November 1996. Air yang berada di bendungan ini mengalir ke sawah-sawah yang berada di Banyumas dan Cilacap. Bahkan sampai pada sebagian wilayah di Kebumen. Total daerah cangkupan pengairan kurang lebih seluas 21.000 hektar atau 210 km kubik. Selain itu, bendungan ini ternyata juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk budidaya perikanan air tawar. Kurang dari setengah jam, kami tiba di rumah Rohman. Kami sempatkan untuk berbincang-bincang dengan aktivitas kami masing-masing dan berbagi cerita lain. Di sela-sela perbincangan, suara hujan terdengar dari balik jendela rumah Rohman. Suasana hujan yang ditemani makanan khas Banyumas, tempe mendoan dengan dicocol kecap sambal, membuat suasana siang itu semakin hangat. Pasalnya bulan Desember saat itu, perakiraan cuaca di Google menunjukkan hujan sangat deras. Akhirnya, kami memutuskan untuk sampai titik paling bawah dari peta Provinsi Jawa Tengah, yaitu Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan yang berada di Kabupaten Cilacap menjadi tujuan kami selanjutnya. Nusa Kambangan yang terlepas dengan Pulau Jawa membuat GPS kami tidak merespon untuk jalur sepeda atau mobil. Sehingga kami memutuskan untuk memberikan titik di Pantai Teluk Penyu. Kurang lebih 2 jam, kami melintas di komplek PLTU Cilacap. PLTU Cilacap ini pernah ramai dibicarakan di media-media besar, bahkan sampai pada media internasional, dengan isu penolakan warganya terhadap berdirinya PLTU ini. Mengutip dari Gatra.com bahwa PLTU Cilacap ini telah mengganggu aktivitas perekonomian warga dan tidak ada kompensasi dari pemerintah untuk memenuhi hak warga dari segi ekonomi. Selain itu, di beritanya juga disebutkan bahwa PLTU mengancam lingkungan. Kedua desa ini sebelumnya sudah terganggu kesehatannya. Di Desa Winong tepatnya. Akibat adanya PLTU Cilacap ini dengan limbah B3 yang dihasilkan telah membuat 15 anak terkena bronkitis. Sementara itu, di Desa Kuangseng, debu dari aktivitas PLTU mengganggu pernafasan bagi warga sekitarnya. Menurut Fahmi, PLTU tersebut mengingatkan kepada saya saat bertemu dengan Fahmi di kedai bahagia kala itu. Saat Fahmi berada di Wonosobo. Memang, pada saat kami tiba di bibir pantai sebelah barat PLTU, saya tercetus ide untuk bertanya-tanya terkait dampak apa saja yang dirasakan oleh nelayan. Walaupun sempat ragu dan takut salah tanya. Dan kita lihat di belakang ini ada PLTU yang tidak lama dari tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi sebuah konflik yang ada di sini terkait dengan PLTU. Dan kita lihat di belakang sini tempatnya adalah tempat-tempat pertanian. Dan kita akan coba untuk bertemu dengan nelayan. Yuk. Pasalnya kemarin sempat viral, pernah terjadi nelayan yang mengambil ikan
bukan ikannya, tetap yang dapat bukan ikan maksudnya. Nelayan mengambil niatnya mau mencari ikan, tapi yang didapatkan adalah batu bara. Kita coba lihat itu yang di situ. Ya, mau anak-anak pulang-pulang, Bok. Mariana emang gini, Bok, marasi banget. Tinggal lepas, Bok tak boleh. Inggilnya terus niki inggilnya. Nek, seniki onten PLTU lagi susah, nelayan lagi kurang, penghasilannya kurang. Paune lagi mau tenatan PLTU nggih. Mana lumayan, mau peraune tengriki sih, saged tengriki lah. Tengriki Bok mau enten pindah mawon anteng riko. Kenapa sih sini kita tempatnya mau enten kudu perahu, perahu pindah niku kali napa tunggal. Kedai pripun? Kena kejabruk ombak iki bolong praune. Ombake purun mriki ageng dadi nek kontal praune bolong iki nembel mbok juta lagi susah tiyang mriki. Lah kening nopo kok saged kados niku? Mergane nggih ombak. Lah ombak. Ombak. Iya ombak niku sekarang. Lah waune mboten dugi mriki. Mboten dugi mriki. Lah kening nopo kok mboten saged dugi mriki? Kena pasire wonten platarane go telap prau. Lah sakniki kok mboten saged. Kena mboten saged pasire dipetani teng PLTU kontal kali toyane nggih pasire katut. Mriko ningali mriko PLTU dadi seruti mau terus. Dadi nggih PLTU tanpa nguruk bisa adol mae adol nguruk tanang di peduruk pantam Banjar. Laut lagi mau pinggir jalan mriko mbok kontal sedanten pasire mboten enten pasire ngene mboten kados niki kudu perahu kathah nggih nelayan mula sing dirugekaken teng mriki ambune ngabuke sih kotorane mabur nggih ngabuke nggih uabe sih lah uabe sih kebul lah. Paling niki ngerti dibantu nang PLTU ben mboten sedanten mboten paling tiyang mriko sing dibantu lah. Nggih sing napa sing cakep PLTU. Beganu demo terus Mas, demo tiyang mriko ngabluke sih. Demo ora tepe nupun teng pun dijinin teng dhuwur nggih. Demone nggih rakyat mriko demo marang PLTU. Abune kabungan ledu sing anu niku sing niku lah sing lan sing anu sing kerja tiyang tebi tiyang mrikone nggih onten sing kerja tapi mboten mlebet sedaten nggih demo nang abune demo sing demo niku Clara nggih Clara napa niku Clara pungan anu abuke kotorane paru-paru lah watu cekrek watu sih lah Mas pilek watu kenang abune tok lah. Tiang lengkong nggih sinian nggih, tapi ning genawung tebi usul-usul amu mboten dibuku, mboten diniko lah. Sanjange nggih jere kacang anu kali taun mali napa iki ajeng dibantu niko di pager niko lho cakar ayam niko patu kados niku mungkin ditanggul kados niki sedawane lambak lah. Mboten sekot mriku mboten kurgo anu niko nyekat niki tanah lemahe kono ampun kontal mriko. Paling mriki nyuwune bantuane kados niku. Ben praune ngriki wonten mali. Tiyang mriki bantuane nyuwune. Tamun sering jalan mlebete pinten kapal. Wong sehari-harine lagi sok-sok bae wonten 10 kapal. Pinggiran iki. Nggih, pinggiran niku teng-tengah. Nggih mbok kobro terus niki ambune angine mriki nggih. Abune mriki, nggih mboten angine mriki nggih mboten mriki, angine ngilen. Kontal nggih, mbok kenang ombak, miring-miring kapale tongkange terus niku kaboten sih Mas. Miring-miring dadi kenang ombak bres wonten sing kabur. Terus niku. Kenang teng. Nggih, minggir nang kita pinggiran. Nggih wonten sing betani pandikan kula mboten purun tiyang mriki. Bobot mrene ora. Nggih ya lagi susah lagi kenang batu bara iwake gelangkan males minggir. Mboten minggir. Paling ulame minggir nggih mboten. Berarti tengah niki. Nggih niki mundur tengah. Tengah mau tebi. Nek riyen teng pinggir asal. Nggih biasane nggih wonten jalan jabruk jalan
ra saged. Anu tarikan iki ngeronten. Terus iki malah langka. Agak ajeng didawani mali 400 meter. Rencanane Iki rencanane ku didawani mali kados sek. Kados sek kula pirang niku gawe niku sih ranjari. Ajeng didawani mali 400 meter ajeng kados niki. Lah ya berat banget kan bisa tong. Kok bisa banyak yang TPI. Dadi kayak lagi usul, Mas. Yang mereka lagi usul. Kon dibantu, kon di Nikola, anu pasire ceker ayam, patu lah ditanggul terus niki kata terus niku. Iku payu-payune nggih kotor sanget. nah cah cilik-cilik sing bayi-bayi pripun? Ah, nggih susah lagi susah. Nang abune. Penyakit Nggih, kebanyakan kuwi pada kenang wae. kena watu. Nggih, bukit nopo tapi boten kenang watuk lah. Ya, watuk aja watuk nggih sih mbok. Mari paru-paru Nggih. jantung, kenang paru-paru. BC nggih ati. TBC apa ya TBC? Di luar dugaan, dari ketakutan saya, ternyata ia sering ditanya orang dari berbagai daerah tentang dampak yang dialami setelah PLTU ini berdiri. Benar juga, pasir-pasir yang berada di pinggiran pantai tersebut tersedot ke PLTU untuk kapal-kapal pengangkut batu bara. Ombak di pantai tersebut tergolong ombak yang besar, sehingga tanggul pembatas yang dibangun jebol. Seharusnya jika pasir-pasir yang berada di pinggiran pantai tersebut masih banyak, kapal-kapal nelayan bisa parkir, seperti sedia kala sebelum PLTU ini berdiri. Namun, setelah PLTU itu berdiri, tak ada lagi kapal yang parkir di pantai tersebut. Selain itu, warga pun mengeluhkan hasil tangkapannya tahun ke tahun semakin berkurang. Lebih parahnya, debu yang dikeluarkan dari cerobong PLTU tersebut jatuh di atap-atap rumah warga. Benar statement Fahmi di portal berita gatra.com. Akhir tahun 2020 lalu, menurut narasumber kami, semakin banyak warga yang meninggal dunia yang dikarenakan oleh penyakit paru-paru. PLTU Cilacap hanya memberikan 1 kantong kresek berisikan beras pada hari Lebaran Idul Fitri saja. Menurutnya, tidak sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan yang dialami oleh warga sekitar PLTU tersebut. Masyarakat sekitar sudah tidak berbuat banyak. Demo sudah sering dilakukan. Namun, kabar mengejutkan datang. Menurutnya, PLTU Cilacap ini akan diperluas. Dampak yang terjadi saat ini saja sudah banyak mengakibatkan kematian bagi warga setempat. Apa jadinya jika PLTU ini diperluas? Seakan warga sudah pasrah, namun sebenarnya warga sangatlah marah. Selepas selesai dari peliputan PLTU, kami pun menuju ke pantai Teluk Penyu. Pada saat itu adalah sehari setelah Natal, di mana hari itu masih libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah menyebarkan penutupan tempat-tempat wisata di Jawa Tengah. Namun ternyata, apa yang kami lihat berbeda. Ekspektasi kami sebelumnya, tempat wisata Pantai Teluk Penyu akan ditutup. Ternyata justru ramai pengunjung. Bahkan dalam pengamatan kami, banyak pengunjung yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Masker dan jaga jarak, kami tidak melihat sama sekali pada aktivitas warga atau wisatawan yang berada di Teluk Penyu tersebut.